Setelah sarapan pagi, dengan nada ketakutan anakku berkata, "Ibu, ayo cepat pergi dari rumah ini sekarang juga, kita dalam bahaya, Bu." Dengan perasaan ragu, namun penasaran aku menurutinya. Saat itu, aku syok tak menyangka mengetahui fakta mengejutkan. Ternyata, selama ini suami yang aku cintai adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma kopi hitam yang pekat menyatu dengan harum nasi goreng kampung yang baru saja matang, mengisi seluruh penjuru dapur mungil di rumah itu. Sinar matahari pagi menembus jendela, melukiskan garis-garis hangat di atas meja makan kayu, tempat Indira sedang menata 3 piring dengan cekatan. Gerakannya ringan, hampir seperti menari, diiringi senyum tipis yang tak pernah benar-benar lepas dari bibirnya selama beberapa bulan terakhir. Baginya, pagi seperti ini adalah sebuah keajaiban yang tak pernah ia kira akan bisa ia rasakan lagi. Setahun yang lalu, setelah kepergian Vino, setiap pagi adalah sebuah perjuangan untuk sekadar membuka mata. Dunia seolah kehilangan warnanya, dan dapur ini terasa dingin dan kosong. Namun, kini fajar seolah terbit untuk kedua kalinya dalam hidupnya. Fajar itu bernama Tony. "Selamat pagi, Ratu dan Tuan Putri di istana ini." Suara Tony yang berat dan hangat terdengar dari ambang pintu dapur. Pria itu sudah rapi dengan kemeja birunya, dasi yang sedikit longgar, dan senyum yang mampu meluluhkan sisa-sisa kesedihan di hati Indira. "Pagi, Paman Tony," sahut Naya riang. Gadis kecil berusia 7 tahun itu duduk manis di kursinya. Kakinya berayun-ayun di udara. Rambutnya yang dikuncir 2 bergoyang seirama gerakannya. Mata bulatnya yang dulu seringkali muram, kini kembali berbinar cerah setiap kali melihat Tony. Indira tersenyum, hatinya menghangat. "Pagi, Mas. Kopinya sudah siap." Tony berjalan mendekat, mengecup kening Indira dengan lembut sebelum duduk di samping Naya. "Wah, nasi goreng buatan ibu memang yang terbaik di seluruh dunia. Paman saja sampai tidak bisa tidur karena sudah tidak sabar ingin sarapan." Naya terkikik geli. "Paman bohong. Mana ada orang tidak bisa tidur karena nasi goreng?" "Ada dong. Paman orangnya," jawab Tony sambil mengedipkan sebelah matanya pada Naya, membuat gadis kecil itu tertawa semakin keras. Indira memandangi interaksi mereka dengan perasaan syukur yang meluap. Tony datang ke dalam hidupnya dan Naya 6 bulan setelah Vino tiada. Ia diperkenalkan oleh seorang teman sebagai konsultan bisnis yang baru pindah ke kota mereka. Awalnya, Indira menjaga jarak. Hatinya masih tertutup rapat, terkunci dalam duka yang mendalam untuk Vino, cinta pertamanya, ayah dari anaknya. Tapi Tony berbeda. Ia tidak pernah memaksa. Ia mendekat dengan sabar, seperti air yang tenang, perlahan-lahan mengisi celah-celah kosong di hatinya. Ia tidak mencoba menggantikan Vino, dan itulah yang membuat Indira akhirnya luluh. Tony mengerti posisinya. Ia menghormati kenangan tentang Vino, bahkan seringkali ia yang memulai cerita tentang betapa hebatnya Vino sebagai seorang ayah berdasarkan cerita-cerita Indira. Yang terpenting, Tony berhasil memenangkan hati Naya. Setelah kecelakaan tragis itu, Naya menjadi anak yang pendiam dan tertutup. Ia sering menangis dalam tidurnya, memanggil-manggil ayahnya. Indira sudah mencoba segalanya, namun hanya kehadiran Tony yang mampu mengembalikan tawa ceria putrinya. Tony bisa menghabiskan waktu berjam-jam menemani Naya menggambar, merakit mainan, atau sekadar mendengarkan celotehannya tentang teman-teman di sekolah. Ia sabar, hangat, dan penuh perhatian. Melihat Naya kembali bahagia adalah alasan terkuat bagi Indira untuk membuka hatinya dan menerima lamaran Tony 3 bulan yang lalu. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana, memulai babak baru sebagai sebuah keluarga. "Naya, nasinya jangan diaduk-aduk terus, nanti dingin, loh," tegur Indira lembut, melihat putrinya lebih asyik bermain dengan sendok daripada makan. "Iya, Ibu," sahut Naya patuh, lalu mulai menyuap nasi gorengnya. Tony menatap Indira dari seberang meja. Tatapannya dalam, penuh dengan sesuatu yang Indira tafsirkan sebagai cinta dan kekaguman. "Kamu terlihat cantik sekali pagi ini, Ra." Pipi Indira merona. Bahkan setelah 3 bulan menikah, pujian tulus dari Tony masih sering membuatnya salah tingkah. "Mas Tony bisa saja. Aku serius. Aku adalah pria paling beruntung di dunia," kata Tony lagi. Kali ini, ia mengulurkan tangannya, menggenggam jemari Indira di atas meja. Genggamannya kuat dan menenangkan. "Terima kasih sudah memberiku kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga ini." Hati Indira terasa penuh. Pria di hadapannya adalah jawaban atas semua doanya.
Ia adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkannya dalam kegelapan. Ia telah kehilangan Vino, belahan jiwanya, namun kini ia diberi kesempatan kedua untuk membangun sebuah rumah tangga yang utuh bagi Naya. Terkadang, rasa bersalah menyelinap masuk. Ia merasa seperti mengkhianati Vino. Tapi setiap kali melihat senyum Naya yang ditujukan pada Tony, Indira tahu ia telah mengambil keputusan yang benar. Kebahagiaan putrinya adalah segalanya. Setelah sarapan selesai, Tony membantu Naya memakai sepatunya. Sebuah ritual pagi yang selalu mereka lakukan. Indira memperhatikan dari ambang pintu, melihat bagaimana Tony berlutut, dengan telaten mengikat tali sepatu Naya yang kecil. Pemandangan itu mengingatkannya pada Vino. Dulu, Vino juga selalu melakukan hal yang sama. Sebuah kenangan manis yang tiba-tiba terasa menyakitkan. Indira cepat-cepat mengusir bayangan itu. Ia tidak boleh terus membandingkan. Tony adalah Tony, dan Vino akan selamanya ada di hatinya. Nah, sudah siap, Tuan Putri. Siap menaklukkan dunia sekolah? Kata Tony ceria seraya berdiri. Naya mengangguk semangat. Siap, Paman. Tony kemudian menghampiri Indira. Aku berangkat dulu, ya. Nanti siang aku telepon. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan hubungi aku. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, jawab Indira sambil merapikan dasi Tony. Tony tersenyum, lalu mengecup bibir Indira sekilas sebelum berpamitan pada Naya dan berjalan menuju mobilnya. Indira dan Naya melambaikan tangan hingga mobil Tony menghilang di tikungan jalan. Pagi itu berjalan seperti pagi-pagi sempurna lainnya. Rumah terasa hangat, perut terasa kenyang, dan hati terasa damai. Setidaknya, itulah yang Indira rasakan. Ia berbalik, hendak mengajak Naya masuk untuk bersiap-siap diantar ke sekolah. Namun, ia melihat putrinya masih berdiri terpaku di teras, menatap ke arah jalan tempat mobil Tony menghilang. Wajahnya yang tadi ceria kini tampak pucat. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi aneh yang belum pernah Indira lihat sebelumnya. Itu adalah campuran antara kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Naya? Sayang, kenapa? Tanya Indira lembut sambil berjongkok untuk menyejajarkan tingginya. Ia menyentuh pipi Naya yang terasa dingin. Naya tidak langsung menjawab. Matanya yang bulat mengerjap beberapa kali, seolah baru saja tersadar dari lamunan yang buruk. Ia menatap ibunya, benar-benar menatapnya dengan intensitas yang membuat Indira sedikit merinding. Tangan mungilnya terangkat, mencengkram lengan Indira dengan kekuatan yang mengejutkan untuk anak seusianya. Ibu, bisik Naya. Suaranya kecil dan bergetar, nyaris tidak terdengar. Iya, sayang, ada apa? Naya menelan ludah. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Indira, seolah takut ada orang lain yang mendengar. Kemudian, ia membisikkan kalimat yang meruntuhkan seluruh dunia damai yang baru saja Indira bangun. Ibu, ayo kita pergi dari rumah ini, sekarang. Indira mengerutkan kening, bingung. Pergi? Pergi kemana? Nak, kita kan mau ke sekolah. Bukan, desak Naya. Cengkeramannya semakin kuat. Kita harus pergi jauh-jauh dari sini. Paman Tony bukan orang baik. Kita dalam bahaya besar, Ibu. Ketakutan dalam suara Naya begitu nyata, begitu murni, hingga membuat bulu kuduk Indira berdiri. Ini bukan rengekan anak kecil yang tidak mau sekolah. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang gelap dan menakutkan telah menyentuh putrinya, dan Indira sama sekali tidak tahu apa itu. Pagi yang sempurna itu pecah berkeping-keping, digantikan oleh kebingungan dan firasat buruk yang mulai merayap di dalam hatinya. Dunia Indira seolah berhenti berputar. Kalimat terakhir Naya menggema di telinganya, berulang-ulang seperti kaset rusak. Bahaya. Paman Tony bukan orang baik. Kata-kata itu terasa begitu absurd, begitu mustahil, hingga bagian logis dari otaknya segera memberontak. Tony? Pria yang dengan sabar mengajar Naya bersepeda? Pria yang selalu membawakan bunga untuknya tanpa alasan? Pria yang telah menjadi sauh bagi keluarganya yang nyaris karam? Mustahil. Naya, sayang, kamu bicara apa? Indira mencoba menjaga suaranya tetap tenang, meskipun jantungnya mulai berdebar tak karuan. Ia mengusap punggung putrinya, berharap sentuhannya bisa menenangkan kegelisahan aneh yang tiba-tiba muncul. Kamu mungkin mimpi buruk tadi malam, ya? Naya menggelengkan kepalanya dengan kuat. Air mata yang tadi hanya menggenang kini mulai jatuh membasahi pipinya. Naya tidak mimpi, Ibu. Naya dengar sendiri. Tadi malam, Naya dengar Paman Tony. Indira menarik napas dalam-dalam, mencoba memproses informasi itu. Dengar Paman Tony bicara? Sama siapa? Mungkin kamu salah dengar, Nak.
Naya tidak salah dengar. Suara Naya sedikit meninggi, dipenuhi kepanikan. Tadi malam Naya haus, mau ke dapur. Terus Naya lihat lampu di ruang kerja ayah Vino menyala. Naya takut, jadi Naya intip dari celah pintu. Ruang kerja Vino. Ruangan itu sudah hampir setahun tidak tersentuh. Setelah Vino meninggal, Indira menguncinya rapat-rapat. Ia tidak sanggup masuk ke sana, tempat yang penuh dengan kenangan dan aroma khas suaminya. Tony pun sangat menghormati keputusannya. Ia tidak pernah sekalipun bertanya atau mencoba masuk ke ruangan itu. Mendengar Tony ada di sana tadi malam terasa sangat janggal. Paman Tony ada di dalam, lanjut Naya dengan suara gemetar. Dia bicara di telepon. Suaranya pelan, tapi marah. Dia bilang, Naya terisak, kesulitan melanjutkan kalimatnya. Indira memeluk putrinya erat. SSHH, tidak apa-apa, sayang. Coba ceritakan pelan-pelan sama ibu. Naya menyembunyikan wajahnya di bahu Indira. Dia bilang, aku sudah sabar menunggu setahun. Sebentar lagi, istri dan anaknya akan menyusul Vino ke surga. Aku hanya perlu menemukan bukti itu dulu. Setiap kata yang diucapkan Naya terasa seperti tusukan jarum es ke jantung Indira. Menyusul Vino ke surga. Kalimat itu begitu mengerikan, begitu spesifik. Ini bukan sesuatu yang bisa dikarang oleh imajinasi seorang anak 7 tahun. Tapi akal sehat Indira masih berteriak menolak. Mungkin Naya salah dengar. Mungkin ia salah mengartikan. Tony tidak mungkin. Dia tidak mungkin monster seperti itu. Namun, ketika Indira menatap wajah putrinya yang basah oleh air mata dan pucat karena ketakutan murni, pertahanannya mulai goyah. Insting seorang ibu adalah kekuatan purba yang seringkali melampaui logika. Dan saat ini, instingnya berteriak bahwa putrinya tidak berbohong. Ada bahaya yang sangat nyata sedang mengintai mereka. Tanpa berpikir panjang lagi, Indira membuat keputusan. Ia tidak tahu apakah Naya benar 100%, tapi ia tidak akan mengambil risiko. Keselamatan Naya adalah prioritas utamanya. Baiklah, kata Indira dengan suara tegas yang dibuat-buat untuk menyembunyikan getaran di dalamnya. Kita pergi sekarang. Ia tidak masuk untuk mengambil pakaian atau barang berharga. Ia hanya menyambar tas tangannya yang tergeletak di meja teras, memastikan dompet dan ponselnya ada di dalam, lalu menggandeng tangan Naya menuju garasi. Ia membuka pintu mobil dengan tergesa, memasangkan sabuk pengaman untuk Naya, lalu menyalakan mesin. Saat mobil mundur keluar dari halaman rumah, Indira melirik ke rumah mereka. Rumah yang tadinya terasa seperti surga yang aman, kini terlihat seperti sarang predator yang mengancam. Di dalam mobil, keheningan mencekam. Indira mengemudi tanpa tujuan, hanya mengikuti jalanan menjauh dari komplek perumahan mereka. Pikirannya berkecamuk. Ia mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle yang dilemparkan Naya padanya. Tony di ruang kerja Vino. Tony mencari sebuah bukti. Tony merencanakan kematian mereka. Semua terdengar seperti plot film thriller, bukan kenyataan hidupnya. Ia melirik Naya dari kaca spion. Gadis kecil itu duduk diam di kursi belakang, memeluk boneka beruangnya erat-erat. Matanya menatap kosong keluar jendela. Trauma dan ketakutan jelas tergambar di wajah mungilnya. Hati Indira terasa sakit. Apapun kebenarannya, Naya tidak seharusnya mengalami hal ini. Setelah mengemudi selama hampir 1 jam, Indira menepikan mobilnya di sebuah taman kota yang sepi. Ia perlu menenangkan diri dan berpikir jernih. Ia mematikan mesin dan berbalik menghadap Naya. Sayang, panggilnya lembut. Sekarang kita sudah aman. Coba ceritakan lagi ke ibu, apalagi yang Paman Tony katakan? Apa dia menyebutkan sesuatu tentang bukti itu? Naya mengangguk pelan. Waktu ditelepon, Paman Tony marah-marah soal kotak musik. Kening Indira berkerut. Kotak musik. Iya, kotak musik kayu punya Naya. Yang dari ayah Vino. Jantung Indira berdetak lebih kencang. Kotak musik itu adalah hadiah terakhir dari Vino untuk ulang tahun Naya yang ke-6, hanya beberapa minggu sebelum kecelakaan itu. Kotak kayu sederhana dengan ukiran bunga lili di atasnya, memainkan melodi lagu, Bunda, saat dibuka. Vino membuatnya sendiri. Saat memberikannya, Vino berpesan pada Naya, jaga baik-baik ya, nak. Kalau suatu saat ayah tidak ada, lagu di dalamnya akan selalu menjagamu. Waktu itu, Indira menganggapnya hanya sebagai kalimat manis seorang ayah. Tapi sekarang, kalimat itu terasa memiliki makna yang lebih dalam. Paman Tony bilang apa soal kotak musik itu? Desak Indira. Dia bilang, benda itu pasti ada di dalam kotak musik sialan itu. Aku sudah membongkarnya, tapi tidak ada apa-apa. Di mana Vino menyembunyikannya?
cerita Naya, menirukan nada marah Tony. Indira terkesiap. Ia teringat sesuatu. Kemarin sore, saat ia sedang memasak, ia melihat Tony masuk ke kamar Naya. Ketika ia bertanya sedang apa, Tony menjawab ia hanya ingin merapikan beberapa mainan Naya yang berserakan. Indira tidak menaruh curiga sama sekali. Sekarang ia sadar, Tony pasti sedang mencari kotak musik itu. Dan kotak musik itu, untungnya selalu Naya bawa kemana-mana di dalam tas sekolahnya. Benda itu ada di dalam mobil bersama mereka saat ini. Sebuah gambaran mengerikan mulai terbentuk di benak Indira. Tony menikahi dirinya bukan karena cinta. Ia menikahi Indira untuk mendapatkan akses ke rumah ini, ke barang-barang peninggalan Vino. Ia mendekati Naya bukan karena sayang, tapi untuk mencari sesuatu yang ia yakini disembunyikan oleh Vino. Sesuatu yang ada di dalam kotak musik Naya. Sesuatu yang begitu penting hingga ia rela membunuh untuk mendapatkannya. Tiba-tiba, ponsel di dalam tasnya bergetar hebat. Indira meraihnya dengan tangan gemetar. Nama, Mas Tony, tertera di layar. Keraguan dan ketakutan berperang di dalam dirinya. Haruskah ia menjawab? Dengan napas tertahan, ia menekan tombol hijau dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Halo, sapanya, berusaha terdengar normal. Indira, sayang, ya Tuhan, akhirnya kamu angkat juga. Kamu dan Naya di mana? Aku telepon ke rumah tidak ada yang angkat, aku jadi cemas sekali. Suara Tony terdengar persis seperti yang seharusnya. Penuh kepanikan dan kekhawatiran seorang suami dan ayah. Begitu meyakinkan, hingga sesaat Indira kembali ragu. Mungkinkah Naya benar-benar salah dengar? Maaf, Mas. Kami hanya sedang jalan-jalan sebentar. Naya tiba-tiba ingin makan es krim di taman. Dalih Indira, menyebutkan nama taman lain yang berada di seberang kota. Hening sejenak di seberang sana. Keheningan yang terasa terlalu lama, terlalu berat. Lalu, suara Tony terdengar lagi. Namun, kali ini ada yang berbeda. Semua kehangatan dan kepanikan dalam suaranya lenyap tak berbekas, digantikan oleh nada dingin yang membuat darah Indira terasa membeku. Jangan berbohong padaku, Indira. Itu bukan lagi pertanyaan atau permintaan. Itu adalah sebuah pernyataan yang penuh ancaman. Aku tahu kamu tidak di taman itu. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Lanjut suara dingin itu. Cepat pulang. Bawa Naya kembali ke rumah. Jangan membuatku melakukan sesuatu yang akan kita sesali. Jangan paksa aku menjemputmu dengan caraku sendiri. Klik. Panggilan terputus. Indira masih memegang ponsel di telinganya, terpaku. Topeng itu telah lepas. Monster yang dibisikkan Naya kini telah menunjukkan wujud aslinya melalui suara di telepon. Setiap kata yang diucapkannya adalah konfirmasi atas mimpi buruk yang baru saja dimulai. Mereka tidak aman. Mereka sedang diburu. Dan pria yang selama ini tidur di sampingnya, yang ia kira adalah penyelamatnya, ternyata adalah iblis yang berencana mengirimnya dan putri satu-satunya untuk menyusul suaminya ke alam baka. Ponsel itu terlepas dari genggamannya yang lemas, jatuh ke lantai mobil tanpa suara. Ketakutan kini telah berganti menjadi teror yang mematikan. Ponsel yang terjatuh di lantai mobil seolah menjadi penanda dimulainya babak baru kehidupan Indira. Babak yang ia tidak pernah minta, di mana ia bukan lagi seorang istri yang berduka atau seorang ibu yang membangun kembali keluarganya, melainkan seorang buronan. Teror yang ditawarkan oleh suara dingin Tony di telepon begitu absolut, hingga melumpuhkan seluruh sistem sarafnya. Selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia hanya bisa duduk terpaku di kursi pengemudi, menatap kosong ke depan. Taman kota yang tadi tampak tenang kini terasa mengancam. Setiap pohon seolah memiliki mata, setiap embusan angin seolah membisikkan namanya. Ibu? Suara Naya yang lirih dan penuh kekhawatiran berhasil menembus selubung kepanikan Indira. Ibu tidak apa-apa. Indira tersentak. Ia menoleh ke belakang dan melihat sepasang mata bulat putrinya menatapnya dengan cemas. Wajah mungil itu adalah tamparan keras bagi Indira. Ia tidak punya waktu untuk hancur. Ia tidak punya kemewahan untuk menyerah pada rasa takut. Ada seorang anak perempuan yang bergantung sepenuhnya padanya. Naya adalah alasannya untuk bernapas. Dan sekarang, Naya adalah alasannya untuk berjuang. Dengan energi baru yang lahir dari keputusasaan, Indira kembali menegakkan tubuhnya. Ia meraih ponselnya, mengabaikan retakan tipis di layarnya. Pikirannya mulai bekerja cepat, memetakan pilihan. Mereka tidak bisa terus berada di mobil. Mereka butuh tempat berlindung, tempat di mana Tony tidak akan berpikir untuk mencari mereka. Rumah orang tuanya di luar kota adalah pilihan pertama yang terlintas. Namun ia segera menepisnya. Tony tahu alamat mereka. Itu akan menjadi tempat pertama yang ia datangi,
dan Indira tidak akan pernah membahayakan nyawa ayah dan ibunya. Hotel atau motel juga terlalu berisiko. Tony punya uang dan mungkin koneksi. Melacak transaksi kartu kredit atau menyebar orang untuk mencari mobilnya tidak akan sulit bagi pria yang sudah merencanakan semua ini selama lebih dari setahun. Ia butuh seseorang yang ia percaya. Seseorang yang dekat, namun tidak terduga. Seseorang yang sudah mengenalnya jauh sebelum Tony masuk ke dalam hidupnya. Hanya ada satu nama yang muncul di benaknya, Rina. Rina adalah sahabatnya sejak kuliah. Mereka melewati suka dan duka bersama. Rina adalah orang pertama yang ia telepon sambil menangis histeris saat Vino kecelakaan. Rina juga yang dengan sabar menemaninya melewati hari-hari tergelapnya, membawakannya makanan meski Indira tidak mau makan, memaksanya keluar rumah meski Indira hanya ingin mengurung diri. Rina mengenal Tony, tapi hanya sebatas sebagai pria baik yang berhasil menyembuhkan luka sahabatnya. Rumah Rina adalah pilihan terbaik. Jaraknya hanya 30 menit dari taman itu. Naya, dengarkan ibu, kata Indira, suaranya kini terdengar lebih mantap. Kita akan pergi ke rumah Tante Rina. Ingat, kan? Di sana kita akan aman. Tapi Naya harus janji sama ibu, jangan ceritakan apapun pada siapapun. Mengerti? Naya mengangguk patuh. Raut wajahnya sedikit lebih tenang melihat ibunya kembali mengambil kendali. Indira menyalakan mesin mobil. Perjalanan menuju rumah Rina terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Setiap spion yang memantulkan mobil lain di belakangnya membuat perutnya mulas. Apakah itu Tony? Apakah ia diikuti? Ia sengaja mengambil jalan-jalan kecil yang memutar, beberapa kali berbelok mendadak hanya untuk memastikan tidak ada yang membuntutinya. Paranoia mencengkeramnya erat. Kini, setiap kenangan tentang Tony berkelebat di benaknya, namun dengan filter yang baru dan mengerikan. Ia teringat betapa bersemangatnya Tony saat membantunya pindahan. Tony sendiri yang menawarkan diri untuk mengemas barang-barang Vino dan menyimpannya di gudang. Apakah saat itu ia sedang mencari sesuatu? Ia teringat percakapan-percakapan mereka tentang masa lalu Vino. Tony selalu tampak begitu simpatik. Namun sekarang Indira sadar, pria itu hanya sedang menggali informasi. Setiap kebaikannya, setiap senyumnya, setiap pelukannya, semuanya adalah kebohongan yang dirancang dengan sempurna. Ia merasa bodoh, naif, dan marah. Marah pada Tony karena pengkhianatannya, dan marah pada dirinya sendiri karena telah membiarkan serigala masuk ke dalam kandang domba. Ketika akhirnya ia tiba di depan rumah Rina yang asri, Indira merasa sedikit lega. Ia memarkir mobilnya di garasi, berharap tidak terlihat dari jalan. Ia dan Naya bergegas menuju pintu depan. Rina membuka pintu dengan senyum lebar, yang langsung memudar begitu melihat kondisi sahabatnya. Indira, Naya, astaga, kalian kenapa? Kamu pucat sekali, Ra? Tanpa sepatah kata pun, Indira menerobos masuk dan langsung memeluk Rina erat. Tangis yang sedari tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia terisak hebat di bahu sahabatnya, melepaskan semua ketakutan, kebingungan, dan keputusasaan yang membuncah di dadanya. Naya berdiri di sampingnya, memegangi ujung bajunya dengan erat. Rina, meskipun bingung, membalas pelukan itu dan mengusap punggung Indira. Sudah, tenang dulu. Ayo masuk, duduk dulu. Naya, Tante punya es krim di kulkas. Mau? Setelah memberikan Naya es krim dan menyalakannya kartun di televisi, Rina membawa Indira ke dapur. Ia memberikan segelas air putih pada sahabatnya yang masih sesenggukan. Sekarang, coba cerita. Ada apa sebenarnya? Tanya Rina dengan suara lembut. Dengan suara terpatah-patah, Indira menceritakan semuanya. Dimulai dari bisikan Naya di teras rumah tadi pagi, cerita tentang Tony di ruang kerja Vino, percakapannya di telepon, kotak musik, hingga ancaman Tony yang mengerikan beberapa saat yang lalu. Rina mendengarkan dengan saksama, raut wajahnya berubah dari khawatir menjadi tidak percaya, lalu kembali khawatir. Ra, kamu yakin? Maksudku, Tony yang kita kenal? Pria itu terlihat sangat mencintaimu dan Naya. Mungkin Naya hanya salah dengar? Anak-anak kan imajinasinya suka berlebihan. Aku juga berpikir begitu awalnya. Rin, sergah Indira frustrasi. Aku juga berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi telepon itu, caranya bicara padaku, itu bukan Tony yang kukenal. Itu orang lain. Suaranya dingin, kejam, dan penuh ancaman. Aku merasakannya, Rin. Ketakutan Naya itu nyata. Melihat kesungguhan dan teror di mata sahabatnya, Rina akhirnya mengangguk. Oke, aku percaya padamu. Kita harus cari tahu siapa dia sebenarnya. Rina mengambil laptopnya dari kamar. Mereka duduk berdampingan di meja makan.
Apa nama lengkapnya? Tony Wijoyo, jawab Indira. Nama yang sekarang terasa asing dan palsu di lidahnya. Rina mengetikkan nama itu di mesin pencari. Hasilnya nihil. Hanya ada beberapa profil di media sosial dengan nama yang sama, tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan wajah Tony. Pria itu seolah tidak memiliki jejak digital. Tidak ada akun Facebook, Instagram, atau bahkan LinkedIn. Di zaman sekarang, hal itu sangat aneh dan mencurigakan. Dia seperti hantu, gumam Rina sambil terus mencari. Dia bilang dia konsultan bisnis, kan? Tapi tidak ada satupun nama perusahaannya yang muncul. Indira berusaha mengingat-ingat. Dia bilang dia bekerja lepas. Kebanyakan kliennya dari luar kota. Sebuah kebohongan lain yang sekarang terdengar begitu jelas. Indira memejamkan matanya, mencoba menggali memorinya lebih dalam. Sesuatu yang berhubungan dengan Vino. Sesuatu yang mungkin ia lewatkan. Lalu ia teringat. Foto. Dulu, Vino sering menyimpan foto-foto acara kantor di sebuah folder khusus di akun media sosialnya. Akun yang sudah lama tidak Indira buka. Buka Facebook, Rin. Cari akun almarhum Mas Vino, pinta Indira. Rina segera melakukannya. Mereka masuk ke dalam album foto berjudul Kantor Kenangan. Di dalamnya ada puluhan foto dari berbagai acara, rapat, perayaan ulang tahun, hingga acara tahunan perusahaan. Mata Indira memindai setiap wajah di dalam foto-foto itu dengan cepat. Ia terus menggulir ke bawah, kembali ke tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian, ia menemukannya. Di sebuah foto dari acara perayaan ulang tahun perusahaan 5 tahun yang lalu, di barisan paling belakang, berdiri seorang pria kurus dengan seragam staf level rendah. Wajahnya lebih muda, tapi Indira mengenali tatapan matanya. Itu Tony. Ia tidak tersenyum seperti karyawan lainnya. Ia menatap lurus ke arah panggung, tempat Vino sedang berdiri menerima penghargaan sebagai karyawan terbaik tahun itu. Di wajah Tony muda, terlukis ekspresi yang membuat perut Indira mual. Itu adalah tatapan penuh iri, dengki, dan kebencian yang teramat dalam. Itu dia, bisik Indira, jarinya menunjuk ke layar laptop. Rina membelalakan matanya. Ya Tuhan, jadi dia berbohong selama ini. Dia bukan orang baru. Kepingan puzzle itu mulai menyatu, membentuk gambaran yang mengerikan. Tony bukan sekadar penipu. Ia adalah seseorang dari masa lalu Vino, seseorang yang menyimpan dendam. Tapi dendam karena apa? Indira terus menelusuri daftar teman di akun Vino, mencari nama-nama kolega lama yang mungkin masih ia ingat. Tiba-tiba, sebuah nama membuatnya berhenti. Pak Budi. Beliau adalah atasan sekaligus mentor yang sangat dihormati oleh Vino. Pak Budi sudah pensiun, tapi Indira masih menyimpan nomor teleponnya. Dengan tangan gemetar, Indira meraih ponselnya dan mencari kontak Pak Budi. Jantungnya berdebar kencang saat ia menekan tombol panggil. Setelah 3 kali dering, sebuah suara ramah yang sudah berumur menjawab di seberang sana. Halo, ini Budi. Selamat siang, Pak Budi. Maaf mengganggu, ini saya Indira, istrinya almarhum Vino. Oh, Indira. Ya, tentu saja saya ingat. Apa kabar? Enduk? Sudah lama sekali. Ada apa? Indira menarik napas panjang. Begini, Pak. Saya hanya ingin bertanya sesuatu yang mungkin agak aneh. Dulu di kantor, apakah Bapak kenal dengan seseorang yang bernama Tony? Tony Wijoyo? Hening sejenak di ujung telepon. Keheningan yang membuat Indira semakin cemas. Akhirnya, Pak Budi menjawab, dan nada suaranya berubah menjadi sangat serius. Tony, tentu saja saya ingat anak itu. Kenapa kamu bertanya tentang dia? Enduk? Ada masalah? Saya hanya perlu tahu, Pak. Siapa dia sebenarnya? Pak Budi terdengar menghela napas berat. Dia salah satu staf junior di divisi pemasaran. Anak yang pintar, tapi licik. Beberapa tahun lalu, dia dipecat langsung oleh Vino. Dipecat? Karena apa, Pak? Karena ketahuan mencoba menggelapkan dana perusahaan dan mencuri data klien. Vino yang menangkap basah perbuatannya. Vino memberinya pilihan, dilaporkan ke polisi atau mengundurkan diri dan mengembalikan semua kerugian. Anak itu memilih pilihan kedua, tapi dia pergi dengan penuh dendam. Suara Pak Budi terdengar semakin prihatin. Indira, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Jangan-jangan. Indira tidak sanggup menjawab. Air matanya kembali mengalir. Kebenaran itu kini begitu telanjang dan brutal. Pak Budi seolah mengerti. Indira, kamu harus hati-hati dengan orang itu. Dia bukan orang baik. Pak Budi berhenti sejenak.
seolah ragu untuk melanjutkan, sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati semua keraguan Indira. Dulu, setelah dipecat, Tony pernah bilang ke beberapa orang sambil mabuk, "Suatu hari nanti, semua yang dimiliki Vino, termasuk keluarganya, akan jadi milikku." Waktu itu kami semua menganggapnya hanya bualan kosong orang yang sakit hati. Ponsel itu terlepas dari genggaman Indira untuk kedua kalinya hari itu. Kali ini, ponsel itu jatuh ke pangkuannya. Layarnya masih menyala menampilkan panggilan yang sudah terputus dari Pak Budi. Kalimat terakhir dari pria tua itu berputar-putar di kepalanya tanpa henti. "Semua yang dimiliki Vino, termasuk keluarganya, akan jadi milikku." Itu bukan bualan orang mabuk. Itu adalah sebuah sumpah. Sebuah rencana jangka panjang yang dingin dan penuh perhitungan. Tony telah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Pernikahannya, kasih sayangnya pada Naya, semua kebaikannya, hanyalah bagian dari sebuah sandiwara besar untuk membalaskan dendamnya pada Vino. Dan bagian terakhir dari balas dendam itu adalah dengan mengambil alih semua milik Vino, lalu menyingkirkan pewaris yang sah, Indira dan Naya. Napas Indira terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Ruangan dapur Rina yang hangat tiba-tiba terasa dingin dan menyempit. "Ra? Indira?" Suara Rina yang cemas membuyarkan lamunannya. Sahabatnya itu mengguncang bahunya dengan lembut. "Apa katanya? Apa kata Pak Budi?" Indira mengangkat kepalanya, menatap Rina dengan mata yang kosong. Dia sudah merencanakan ini sejak lama, Rin. Sejak dia dipecat oleh Mas Vino. Dia ingin merebut semuanya. Rina menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak ngeri. Ya Tuhan, orang itu benar-benar psikopat. Kepanikan yang tadi sempat mereda kini kembali dengan kekuatan penuh, namun kali ini berbeda. Jika tadi adalah kepanikan seekor mangsa yang baru sadar diburu, kini kepanikan itu bercampur dengan amarah yang membara. Amarah karena telah dibodohi sedemikian rupa. Amarah karena Tony telah menodai kenangan suaminya dan menggunakan putrinya sebagai pion dalam permainan kejinya. Tidak, Indira tidak akan membiarkan pria itu menang. Ia tidak akan menjadi korban pasif dalam rencananya. Ia harus melawan. Buktinya, desis Indira, matanya berkilat tajam. Tony mencari sebuah bukti yang disembunyikan Mas Vino. Bukti yang ada di dalam kotak musik Naya. Kita harus menemukannya lebih dulu. Ia segera bangkit, berjalan cepat ke ruang tengah tempat Naya masih asyik menonton televisi, seolah tidak menyadari badai yang sedang melanda kehidupan ibunya. Tas sekolah Naya yang berwarna merah muda tergeletak di sofa. Dengan tangan sedikit gemetar, Indira membukanya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu persegi. Itu adalah kotak musiknya. Terbuat dari kayu jati yang dipernis halus, dengan ukiran bunga lili yang rumit di bagian tutupnya. Indira mengusap ukiran itu dengan ibu jarinya. Ia ingat betul bagaimana Vino menghabiskan waktu berminggu-minggu di garasi untuk membuat kotak ini. Tangannya yang biasanya sibuk dengan laptop dan dokumen, dengan telaten mengukir setiap kelopak bunga. Kotak ini bukan sekadar mainan, ini adalah curahan cinta terakhir Vino untuk putri mereka. Dan sekarang, benda penuh kenangan ini menjadi pusat dari sebuah konspirasi pembunuhan. Mereka membawa kotak itu kembali ke meja makan. Naya ikut mengekor di belakang, penasaran. "Ibu mau apa dengan kotak musik Naya?" "Tidak apa-apa, sayang. Ibu dan Tante Rina hanya ingin melihatnya sebentar," jawab Indira menenangkan. Ia meletakkan kotak itu di atas meja. Untuk sesaat, mereka bertiga hanya memandanginya dalam diam. Benda itu tampak begitu normal, begitu polos. Sulit dipercaya di dalamnya tersembunyi sebuah rahasia yang bisa membuat seseorang membunuh. Indira membukanya perlahan. Patung balerina kecil di dalamnya mulai berputar, diiringi alunan melodi lagu, Bunda, yang lembut dan familiar. Melodi yang biasanya menenangkan, kini terdengar begitu menakutkan, seolah menjadi lagu pengiring untuk sebuah tragedi. "Kita harus memeriksanya dengan teliti," kata Rina. Mereka mulai bekerja. Rina mengambil senter kecil, menyorot ke setiap sudut di dalam kotak. Indira mengetuk-ngetuk setiap sisi kayu, mencoba mendengar jika ada bagian yang kopong. Mereka menekan-nekan ukiran bunga, berharap salah satunya adalah tombol rahasia. Mereka bahkan mencoba mencungkil lapisan bludru merah di bagian dasarnya. Hasilnya nihil. Kotak itu tampak kokoh dan solid. Tidak ada celah, tidak ada tombol, tidak ada petunjuk apapun. Rasa frustrasi mulai menjalari Indira. Apakah Naya salah? Apakah Tony salah? Mungkinkah tidak ada apa-apa di dalam kotak ini? Mungkinkah Vino menyimpannya di tempat lain? "Coba ibu ingat-ingat lagi," kata Rina. "Apakah Vino pernah mengatakan sesuatu yang spesifik tentang kotak ini?"
petunjuk sekecil apapun. Indira memejamkan matanya, memaksa otaknya bekerja. Ia memutar kembali kenangan hari ulang tahun Naya. Vino memberikan kotak itu, Naya membukanya dengan gembira, melodi pun mengalun. Lalu Vino mengucapkan kalimat itu, "Jaga baik-baik ya, nak. Kalau suatu saat ayah tidak ada, lagu di dalamnya akan selalu menjagamu." Lagu di dalamnya. Bukan kotaknya. Lagunya. Lagunya, bisik Indira, matanya terbuka. Vino bilang, lagunya yang akan menjaga Naya. Apa maksudnya? Tanya Rina bingung. Indira sendiri tidak tahu. Ia menatap kotak musik yang lagunya sudah berhenti. Patung balerina itu kembali diam. Dengan putus asa, ia memutar kembali engkol di samping kotak itu, dan melodi yang sama kembali terdengar. Mereka mendengarkannya sampai selesai. Tidak terjadi apa-apa. Naya, yang sedari tadi hanya memperhatikan dengan wajah bingung, tiba-tiba berkata, "Ayah tidak begitu caranya." Indira dan Rina serempak menoleh pada Naya. "Maksudmu, sayang?" tanya Indira. "Waktu ayah kasih kotak ini, ayah putar lagunya 3 kali. Terus, setelah lagunya berhenti, ayah putar engkolnya ke belakang sedikit. Katanya itu cara rahasianya," celoteh Naya polos. "Sebuah cara rahasia." Jantung Indira berdebar kencang. Itu dia. Petunjuk yang mereka cari. Sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang anak kecil, terlalu sepele untuk diingat oleh orang dewasa, namun menjadi kunci dari segalanya. Dengan harapan yang kembali menyala, Indira melakukan persis seperti yang dikatakan Naya. Ia memutar lagu itu hingga selesai, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setelah not terakhir dari melodi, Bunda, memudar, ia menahan napas. Kemudian, dengan sangat hati-hati, ia memutar engkol itu ke arah sebaliknya, hanya 1/4 putaran. Terdengar bunyi, klik, yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. Baik Indira maupun Rina menahan napas. Mereka saling berpandangan. Lalu, Indira melihatnya. Bagian dasar kotak yang tadi mereka coba cungkil, kini sedikit terangkat di salah satu sisinya, membentuk celah setipis rambut. Dengan ujung kukunya, Indira mengangkat lapisan bludru itu. Ternyata itu adalah sebuah penutup yang dibuat dengan sangat presisi. Di bawahnya, terdapat sebuah kompartemen rahasia yang dangkal. Isinya bukan dokumen atau perhiasan. Di dalamnya hanya ada 2 benda kecil. Sebuah kartu memori SD card berwarna hitam, dan secari kertas kecil yang terlipat rapi. Tangan Indira gemetar hebat saat ia mengambil 2 benda itu. Rasanya seperti menyentuh warisan terakhir dari suaminya. Dengan jantung berdebar di dada, ia membuka lipatan kertas itu. Kertas itu berisi tulisan tangan Vino yang sangat ia kenali. Tulisan tangan yang rapi dan tegas. Pesan terakhir dari pria yang sangat ia cintai. "Indira, cintaku. Jika kau membaca ini, artinya aku gagal melindungimu dari dia. Jangan percaya pada siapapun di sekitarku. Suara di dalam kartu ini adalah satu-satunya senjatamu untuk melindungi dirimu dan Naya. Aku mencintaimu, selamanya. Vino." Air mata kembali membasahi pipi Indira. Namun kali ini bukan air mata ketakutan. Ini adalah air mata duka, rindu, sekaligus kekuatan. Vino tahu. Entah bagaimana, suaminya sudah tahu bahwa ia dalam bahaya. Ia tahu siapa musuhnya. Dan sebelum ia pergi, ia telah meninggalkan sebuah senjata terakhir untuk keluarganya. Senjata itu kini ada di genggaman Indira. Sebuah kartu memori kecil yang menyimpan suara kebenaran. Pesan terakhir dari Vino terasa seperti sebuah pelukan hangat sekaligus tamparan keras bagi Indira. Di satu sisi, ia merasakan kembali cinta suaminya yang begitu besar, sebuah cinta yang bahkan melampaui kematian untuk melindunginya. Di sisi lain, pesan itu adalah konfirmasi final dari mimpi buruk yang sedang ia jalani. Vino tahu ia dalam bahaya. Vino tahu siapa musuhnya, yang ia sebut sebagai dia. Dan kini, senjata terakhir peninggalan Vino, sebuah kartu memori seukuran kuku, tergeletak di telapak tangannya yang gemetar. Benda kecil itu terasa begitu berat, seolah menanggung beban kebenaran, keadilan, dan nyawa mereka. "Apa isinya?" bisik Rina, matanya tertuju pada kartu memori itu. "Menurutmu apa yang Vino rekam?" Indira menggeleng, tidak sanggup berbicara. Pikirannya melayang pada hari-hari terakhir sebelum kecelakaan Vino. Apakah suaminya tampak cemas? Apakah ada yang berbeda dari sikapnya? Indira mencoba mengingat, namun ingatannya kabur, tertutup oleh kabut duka yang tebal. Ia hanya ingat Vino menjadi sedikit lebih pendiam, seringkali tenggelam dalam pikirannya sendiri. Waktu itu, Indira mengira suaminya hanya lelah karena pekerjaan.
Sekarang ia sadar, Vino sedang berada dalam pertarungan yang tidak ia ceritakan pada siapapun. Pertarungan yang pada akhirnya merenggut nyawanya. Kita harus mendengarkannya, kata Indira, suaranya serak. Keputusan itu terasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu apa yang ada di bawahnya. Ia tahu apapun yang ada di dalam rekaman itu akan menyakitkan, akan menghancurkan hatinya sekali lagi. Tetapi, ia juga tahu bahwa ia harus mendengarnya. Ia berutang pada Vino, dan ia butuh kekuatan untuk melindungi Naya. Rina mengangguk mengerti. Laptopku punya slot untuk kartu memori. Ayo. Mereka kembali ke meja makan. Naya, yang sedari tadi memperhatikan dengan diam, kini mendekat. Ibu, itu apa? Tanyanya sambil menunjuk kartu memori di tangan Indira. Indira menatap putrinya, berusaha tersenyum meski hatinya terasa seperti diremas. Ini pesan dari ayah, sayang. Ibu harus mendengarkannya, ya? Naya mengangguk pelan, seolah mengerti kesakralan momen itu. Ia menarik sebuah kursi dan duduk di samping ibunya, memegang tangan Indira dengan erat, memberikan kekuatan dalam diam. Dengan tangan yang masih gemetar, Indira memasukkan kartu memori itu ke dalam slot di samping laptop Rina. Sebuah tindakan sederhana yang terasa begitu monumental. Beberapa detik kemudian, sebuah folder muncul di layar. Di dalamnya hanya ada satu file. Sebuah file audio dengan nama yang membuat jantung Indira berhenti sejenak, untuk _Indira_ dan _Naya. Indira menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya. Ia mengarahkan kursor ke file itu. Di sampingnya, Rina menggenggam bahunya, sementara di sisi lain, genggaman tangan Naya semakin erat. Dengan satu klik, ia membuka file itu. Keheningan. Selama beberapa detik pertama, yang terdengar hanyalah suara statis yang berdesis. Lalu, perlahan-lahan, suara latar mulai terdengar. Suara pendingin ruangan, ketukan jari di atas meja, helaan napas yang berat. Itu suara napas Vino. Indira akan mengenalinya dimanapun. Mendengarnya lagi setelah setahun terasa seperti hantaman godam di dadanya. Begitu nyata, begitu hidup. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia cegah. Kemudian, suara Vino terdengar. Jelas dan tegas. Terima kasih sudah datang, Tony. Jantung Indira mencelos. Jadi, rekaman ini adalah pertemuan terakhir mereka. Vino pasti sudah tahu ia akan dijebak, dan ia sengaja merekamnya. Suara Tony terdengar di rekaman itu, terdengar santai dan sedikit arogan. Tentu saja, bos. Ada apa memanggilku ke ruanganmu selarut ini? Merindukanku? Aku tidak punya waktu untuk basa-basimu, jawab Vino, nadanya datar dan dingin. Aku tahu semua yang kau lakukan. Skema pencucian uang melalui proyek fiktif di Kalimantan. Penggelapan dana melalui faktur palsu. Semuanya. Terdengar suara tawa kecil dari Tony. Tawa yang sama yang sering Indira dengar di meja makan. Tawa yang tadinya terdengar hangat, kini terdengar begitu mengerikan. Wow, kau benar-benar bekerja keras. Ya, tapi sayang sekali, Vino, kau tidak punya bukti apapun. Oh, ya. Suara Vino terdengar tenang. Terdengar bunyi lembaran kertas yang diletakkan di atas meja. Ini adalah salinan transfer dana ke rekening pribadimu di luar negeri. Ini rekaman percakapanmu dengan pemasok fiktif yang kau buat. Dan ini adalah kesaksian dari 3 orang di bagian keuangan yang kau paksa untuk memalsukan laporan. Aku punya semuanya, Tony. Semua bukti yang kubutuhkan untuk mengirimu ke penjara selama 20 tahun. Keheningan total dalam rekaman itu selama beberapa detik. Indira bisa membayangkan wajah Tony yang sombong berubah menjadi pucat pasi. Apa maumu? Tanya Tony akhirnya, suaranya tidak lagi santai. Ada nada terdesak di dalamnya. Aku ingin kau menandatangani surat pengakuan ini, jawab Vino. Dan kau kembalikan setiap sen yang kau curi dari perusahaan ini. Setelah itu, pergilah sejauh mungkin dan jangan pernah menunjukkan wajahmu lagi di kota ini. Aku memberimu kesempatan untuk tidak membusuk di penjara. Lakukan ini demi keluargamu. Keluargaku? Suara Tony terdengar seperti desisan ular. Kau bicara tentang keluarga? Kau, yang punya segalanya? Rumah besar, istri cantik, anak yang lucu. Sementara aku harus berjuang untuk setiap receh, dipermalukan di depan semua orang, dipecat olehmu hanya karena kesalahan kecil. Itu bukan kesalahan kecil, Tony. Kau mencuri. Dan aku melindungimu dari hukuman penjara. Balas Vino, suaranya mulai meninggi. Melindungiku? Kau menghancurkanku, teriak Tony. Tiba-tiba, suara di rekaman itu menjadi kacau.
Terdengar suara kursi yang didorong ke belakang dengan kasar, disusul suara benturan keras. Indira memekik tertahan. Rina memeluknya erat. Naya menyembunyikan wajahnya di lengan ibunya. Arg! Itu adalah suara rintihan kesakitan Vino. Terdengar suara terengah-engah, seperti dua orang sedang bergulat. Lalu, suara gedebuk yang lebih keras, seolah tubuh seseorang terbanting ke lantai. Semuanya kemudian menjadi sunyi, hanya menyisakan suara napas Tony yang terengah-engah. Indira menutup matanya rapat-rapat, tidak ingin membayangkan apa yang baru saja terjadi. Ia sedang mendengarkan detik-detik terakhir suaminya dibunuh. Setelah keheningan yang menyiksa, suara Tony kembali terdengar. Kali ini, suaranya berbeda. Tenang, dingin, dan penuh dengan kemenangan seorang iblis. Ia berbicara seolah sedang berbisik pada Vino yang sudah tidak berdaya. Kau lihat, Vino, kau mungkin pintar, tapi kau terlalu lurus. Kau memberiku kesempatan, dan itu adalah kesalahan terbesarmu. Terdengar jeda sejenak, Tony seolah sedang menikmati momennya. Rencanaku sekarang jauh lebih mudah. Akan ada berita tentang kecelakaan mobil yang tragis menimpamu dalam perjalanan pulang. Sangat disayangkan. Seorang pengusaha sukses meninggal terlalu cepat. Suara Tony terdengar semakin dekat ke alat perekam, seolah ia sedang membungkuk di atas tubuh Vino. Dan setelah itu, setelah masa berkabung yang pantas, aku akan datang sebagai seorang kawan. Aku akan menghibur istrimu yang cantik itu. Aku akan menjadi pahlawan bagi putrimu yang malang. Aku akan membuat mereka bergantung padaku, mencintaiku. Dan semua yang kau miliki, perusahaanmu, rumahmu, semua hartamu, akan jatuh ke tanganku secara perlahan. Indira gemetar hebat, rasa mual naik ke kerongkongannya. Rina menatapnya dengan ngeri. Dan kemudian, Tony mengucapkan kalimat yang paling mengerikan. Kalimat yang menegaskan semua ketakutan Naya. Dan bagian terbaiknya, setelah aku menguasai semuanya, setelah aku bosan bermain sebagai keluarga bahagia, aku akan pastikan istrimu yang cantik dan anak kesayanganmu itu menyusulmu. Aku akan jadi satu-satunya pewaris. Akan ada kecelakaan, kecil lagi, mungkin kebocoran gas, atau remblong. Sangat tragis. Satu keluarga musnah. Tapi jangan khawatir, aku akan memastikan kalian dikubur berdampingan. Keluarga bahagia kalian akan berkumpul lagi, di neraka. Rekaman itu terus berjalan selama beberapa menit lagi, hanya berisi suara langkah kaki Tony yang menjauh, suara pintu ditutup, lalu kembali keheningan total. Rina dengan cepat menghentikan rekaman itu. Dapur itu kini terasa sedingin ruang mayat. Tidak ada yang bersuara. Naya menangis dalam diam di pelukan Indira. Rina menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca, tak mampu berkata-kata. Indira melepaskan pelukannya dari Naya. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangannya. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Rasa sakit yang menghancurkan itu masih ada, tetapi kini ia dilapisi oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti baja. Amarah, kebencian, dan sebuah tekad yang membara. Pria itu tidak hanya membunuh suaminya. Ia telah menari di atas kuburannya. Ia telah memanipulasi dukanya, memanfaatkan kepolosan putrinya, dan tidur di ranjangnya, sambil merencanakan kematian mereka. Indira menatap layar laptop. File audio itu masih ada di sana. Untuk _Indira dan _Naya. Ini bukan hanya pesan terakhir dari Vino. Ini adalah surat wasiat. Ini adalah sebuah senjata. Dan Indira bersumpah pada arwah suaminya, ia akan menggunakan senjata ini untuk menghancurkan monster itu. Permainan petak umpet telah berakhir. Sekarang, perang dimulai. Keheningan yang pekat pasca rekaman kematian itu berakhir terasa lebih memekakan daripada teriakan manapun. Di dapur Rina yang biasanya penuh tawa, kini hanya ada gema dari kekejaman Tony. Indira, Rina, dan Naya duduk membeku, seolah rekaman itu telah menyedot semua udara dan kehangatan dari ruangan. Bukti yang mereka cari ada di tangan mereka, sebuah kebenaran yang begitu brutal hingga sulit untuk diterima akal sehat. Tapi kebenaran itu juga datang dengan konsekuensi yang mengerikan. Mereka kini bukan lagi sekadar target keserakahan, melainkan saksi mata yang harus dibungkam selamanya. Kita harus lapor polisi, Ra, kata Rina pertama kali, suaranya bergetar namun tegas. Sekarang juga, bawa rekaman ini. Mereka harus menangkap bajingan itu. Indira menggeleng pelan, matanya masih menatap kosong ke layar laptop. Polisi mana? Rin? Tony bukan orang bodoh. Dia sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Dia pasti punya rencana cadangan. Dia bisa saja punya orang di kepolisian. Dia kaya,
dia bisa membayar siapa saja. Kita tidak tahu siapa yang bisa kita percaya. Pikiran Indira bekerja dengan cepat, didorong oleh adrenalin dan insting untuk bertahan hidup. Vino, dalam pesannya, menulis, "Jangan percaya pada siapapun di sekitarku." Itu berarti lingkaran pengaruh Tony mungkin lebih luas dari yang mereka bayangkan. Menyerahkan rekaman itu pada orang yang salah sama saja dengan menandatangani surat kematian mereka sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Rina cemas. Kita tidak bisa diam saja di sini. Dia tahu kalian kabur. Cepat atau lambat dia akan mulai mencarimu ke sini. Firasat buruk Rina terbukti lebih cepat dari yang diperkirakan. Saat ia berbicara, terdengar suara mobil yang melambat di depan rumahnya. Jantung Indira dan Rina serempak berhenti berdetak. Mereka bergegas ke jendela depan, mengintip dari balik tirai dengan hati-hati. Sebuah sedan hitam yang tidak mereka kenali berhenti sejenak di seberang jalan, sebelum akhirnya kembali melaju perlahan. "Apa itu dia?" bisik Rina panik. "Aku tidak tahu," jawab Indira, jantungnya berdebar kencang. "Mungkin hanya kebetulan. Tapi kita tidak boleh mengambil risiko." Rumah Rina yang tadinya terasa seperti benteng perlindungan, kini terasa seperti perangkap kaca yang rapuh. Mereka terekspos. Tony adalah seorang manipulator ulung. Mencari tahu alamat sahabat terdekat istrinya pasti bukan hal yang sulit baginya. Indira menarik Rina menjauh dari jendela. "Kita harus pergi dari sini. Sekarang." "Pergi kemana?" Indira terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara. Mereka tidak punya tujuan. Mereka terisolasi. Tony pasti sudah mengantisipasi pelarian mereka. Tiba-tiba, Rina teringat sesuatu. Televisi. "Coba kita nyalakan televisi. Mungkin ada berita, mungkin polisi sudah mengeluarkan pengumuman orang hilang." Rina meraih remote dan menyalakan televisi di ruang tengah. Ia mencari saluran berita lokal. Dan apa yang mereka lihat selanjutnya membuat darah mereka terasa lebih dingin. Di layar, terpampang wajah Tony yang tampak begitu sedih dan putus asa. Ia sedang berada di tengah-tengah konferensi pers dadakan di depan rumah mereka. Di belakangnya, beberapa mobil polisi terparkir. Sebuah tulisan berjalan di bagian bawah layar, "Pengusaha lokal mohon istri dan anaknya kembali, diduga mengalami depresi berat." Tony menatap kamera dengan mata yang berkaca-kaca. Air mata buaya mengalir di pipinya saat ia berbicara dengan suara yang dibuat serak karena kesedihan. "Indira, sayangku, jika kau melihat ini, tolong pulanglah," katanya, suaranya bergetar. "Aku tahu kau masih sangat berduka atas kepergian Vino. Aku tahu beban ini sangat berat untukmu. Tapi melarikan diri seperti ini dan membawa Naya bukanlah jalan keluarnya. Aku mohon, pulanglah, sayang. Kita hadapi ini bersama. Naya membutuhkanmu, dan aku membutuhkanmu." Seorang wartawan bertanya, "Pak Tony, apakah ada tanda-tanda bahwa istri Anda mengalami gangguan psikologi sebelum ini?" Tony menghela napas berat, seolah enggan menjawab. "Saya tidak ingin membicarakan hal itu. Tapi ya, sejak kepergian suami pertamanya, kondisi mentalnya memang tidak stabil. Dia seringkali berbicara sendiri, kadang ia menjadi sangat paranoid. Saya hanya ingin dia mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Saya sangat mencintainya. Saya hanya ingin keluarga saya kembali utuh." Indira menatap layar dengan mulut ternganga. Pria itu jenius. Jenius yang jahat. Dalam satu langkah, ia telah membalikkan keadaan. Ia bukan lagi pelaku, melainkan korban. Ia melukiskan Indira sebagai seorang wanita gila yang tidak stabil secara mental, seorang ibu yang membahayakan anaknya sendiri. Jika sekarang Indira muncul dan menuduh Tony sebagai pembunuh, siapa yang akan percaya padanya? Semua orang akan menganggapnya sebagai ocehan seorang wanita depresi yang berhalusinasi. Dia telah menghancurkan kredibilitas saksi utamanya, bahkan sebelum saksi itu sempat berbicara. "Bajingan," desis Rina penuh kebencian. Dia benar-benar memikirkan segalanya. Saat itulah ponsel Indira, yang tergeletak di meja, bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari nomor Tony, melainkan dari nomor yang tidak dikenal. Dengan perasaan ngeri, Indira membukanya. Pesan itu tidak berisi teks. Itu adalah sebuah gambar. Sebuah foto rumah Rina, yang diambil dari seberang jalan. Foto itu diambil dari sudut yang sama persis dengan posisi sedan hitam yang tadi berhenti. Foto itu baru saja diambil beberapa menit yang lalu. Di bawah foto itu, ada satu baris kalimat. "Permainan petak umpetnya menyenangkan. Tapi aku mulai bosan. Serahkan kartunya." Napas Indira tercekat di tenggorokannya. Dia tahu mereka ada di sini.
Sedan hitam itu bukan kebetulan. Itu adalah mata-matanya. Atau mungkin dia sendiri. Mereka sedang diawasi. Kita harus pergi, jerit Indira panik. Dia tahu kita di sini, Rin. Kita harus pergi sekarang juga. Tanpa membuang waktu, Rina segera mematikan semua lampu. Mereka bergerak dalam kegelapan. Rina mengunci pintu depan, sementara Indira menggendong Naya yang mulai menangis ketakutan. Kita lewat pintu belakang, bisik Rina. Mobilmu di garasi terlalu berisiko. Kita pakai mobilku. Kuncinya ada di dekat pintu. Indira memasukkan laptop Rina ke dalam sebuah tas jinjing. File rekaman itu terlalu berharga untuk ditinggalkan, dan Rina menyambar dompet serta kunci mobilnya. Mereka menyelinap keluar melalui pintu dapur menuju halaman belakang yang gelap. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulit, menambah suasana mencekam. Setiap ranting yang patah di bawah kaki mereka terdengar seperti ledakan. Setiap bayangan pohon tampak seperti sosok Tony yang sedang menunggu. Mereka berhasil mencapai mobil Rina yang terparkir di jalan kecil di belakang kompleks. Dengan tergesa, mereka masuk ke dalam mobil. Rina menyalakan mesin sepelan mungkin dan melaju tanpa menyalakan lampu depan, hingga mereka berada beberapa blok jauhnya. Di dalam mobil yang melaju menembus kegelapan malam, Indira menoleh ke belakang, menatap rumah sahabatnya yang semakin menjauh. Ia baru saja menyeret satu-satunya orang yang ia percaya ke dalam bahaya yang mematikan. Perasaan bersalah menghantamnya. Maafkan aku, Rin, bisik Indira. Aku sudah membahayakanmu. Rina yang fokus mengemudi, meliriknya sekilas. Jangan bicara omong kosong. Kau sahabatku. Masalahmu adalah masalahku. Ia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan nada serius. Sekarang, kemana kita, Ra? Indira menatap kartu memori yang masih ia genggam erat di tangannya. Senjata peninggalan Vino. Tony menginginkan kartu ini. Itu artinya, kartu ini adalah satu-satunya alat tawar yang mereka miliki. Mereka tidak bisa terus berlari. Lari hanya akan menunda kematian. Tony terlalu pintar, terlalu punya banyak sumber daya. Sebuah ide gila dan nekat mulai terbentuk di benak Indira. Jika mereka tidak bisa lari dari sang predator, maka mereka harus memancingnya masuk ke dalam perangkap. Aku tahu harus kemana, jawab Indira, suaranya terdengar lebih tenang, lebih dingin, dan penuh dengan tekad baja. Kita akan berhenti berlari. Saatnya kita yang menentukan aturan mainnya. Mobil Rina melaju cepat menembus jalanan kota yang mulai lengang. Di dalam, keheningan terasa berat, hanya dipecah oleh isak tangis Naya yang tertahan dan suara napas Indira yang cepat dan dangkal. Keputusan telah dibuat. Sebuah keputusan nekat yang lahir dari keyakinan bahwa mereka tidak akan selamat jika hanya terus berlari. Tony terlalu cerdas, terlalu licik, dan jaring-jaring yang ia tebar terasa sudah mengepung mereka dari segala arah. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghadapi laba-laba itu di sarangnya, dengan umpan yang ia paling inginkan. Kita butuh tempat untuk berpikir, Ra, kata Rina memecah keheningan, matanya awas menatap jalanan di depan dan kaca spion secara bergantian. Tempat yang aman dan anonim. Indira mengangguk, pikirannya sudah bekerja beberapa langkah ke depan. Cari motel kecil di pinggir kota. Yang tidak terlalu mencolok, yang pembayarannya bisa tunai. Aku masih punya cukup uang di dompet. Rina mengerti maksudnya. Transaksi elektronik apapun akan meninggalkan jejak yang bisa dilacak oleh Tony. Mereka harus menghilang dari peta, setidaknya untuk beberapa jam ke depan, untuk merencanakan langkah mereka selanjutnya. Setelah sekitar 45 menit berkendara menuju arah luar kota, mereka menemukan apa yang mereka cari. Sebuah motel tua bernama Wisma Melati, yang tampak sedikit usang, terjepit di antara deretan ruko yang sebagian besar sudah tutup. Tempat itu sempurna dalam ketidaksempurnaannya, terlalu sederhana untuk menarik perhatian siapapun. Rina memarkir mobilnya di bagian belakang gedung, di sudut yang gelap. Indira dengan cepat membayar satu kamar untuk satu malam dengan uang tunai, menggunakan nama palsu. Kamar motel itu sendiri terasa menyesakan. Dindingnya bercat kusam, udaranya pengap berbau disinfektan murah, dan hanya ada satu ranjang besar dengan sprei yang sudah menipis. Ini adalah dunia yang sangat berbeda dari rumah mereka yang nyaman, sebuah pengingat brutal tentang seberapa jauh mereka telah jatuh hanya dalam waktu kurang dari 12 jam. Rina segera menutup tirai jendela yang tipis, sementara Indira menidurkan Naya di ranjang. Gadis kecil itu akhirnya tertidur karena kelelahan, wajahnya yang damai masih menyisakan jejak air mata. Melihat putrinya,
Gelombang amarah baru kembali membakar semangat Indira. Ia melakukan semua ini untuk Naya. Untuk masa depan Naya yang bebas dari bayang-bayang monster itu. Baiklah, kata Indira, suaranya pelan namun mantap. Ia duduk di kursi kayu yang reot, berhadapan dengan Rina yang duduk di tepi ranjang. Di antara mereka, di atas meja kecil, tergeletak laptop Rina. Kita punya senjatanya. Sekarang kita butuh sekutu. Pak Budi, sahut Rina langsung. Dia terdengar sangat prihatin di telepon. Dia percaya padamu. Dia orang yang paling mungkin bisa membantu. Indira setuju. Pak Budi adalah satu-satunya jembatan ke masa lalu Vino yang masih bisa ia percaya. Beliau adalah sosok ayah, seorang pria dari generasi yang masih memegang teguh kehormatan dan kebenaran. Dengan tangan yang kini lebih stabil, Indira kembali menghubungi nomor Pak Budi. Indira, jawab Pak Budi langsung. Suaranya terdengar cemas. Saya dari tadi mengkhawatirkanmu. Kamu baik-baik saja? Saya dan Naya aman untuk sementara, Pak, jawab Indira. Tapi saya butuh bantuan. Bantuan yang sangat besar. Katakan saja apa yang bisa Bapak bantu, Enduk. Apapun. Indira menarik napas dalam-dalam, lalu ia menceritakan semuanya secara detail. Tentang isi rekaman itu, tentang pengakuan Tony atas pembunuhan Vino, tentang rencananya untuk membunuh Indira dan Naya, tentang bagaimana Tony memfitnahnya di televisi, dan tentang bagaimana mereka sekarang sedang diburu. Di seberang telepon, Pak Budi mendengarkan tanpa menyela. Indira bisa mendengar napasnya yang tertahan, sesekali terdengar geraman marah yang pelan. Setelah Indira selesai bercerita, keheningan menyelimuti selama beberapa saat sebelum Pak Budi akhirnya berbicara. Suaranya kini terdengar keras dan penuh amarah. Kurang ajar anak itu. Beraninya dia. Vino sudah memberinya ampun, tapi dia malah membalasnya dengan cara sekeji ini. Ia berhenti sejenak, menenangkan dirinya. Baik, Indira. Dengarkan Bapak baik-baik. Kamu sudah benar dengan tidak langsung pergi ke polisi. Di tingkat ini, kita tidak tahu siapa kawan siapa lawan. Tapi Bapak kenal seseorang. Namanya Heru. Dia sekarang menjabat sebagai kepala unit reserse kriminal. Dia orang lama, polisi jujur yang tidak bisa dibeli. Bapak akan hubungi dia sekarang. Bapak akan jelaskan situasinya. Tapi dia butuh bukti itu. Saya tidak akan menyerahkan bukti ini begitu saja, Pak, kata Indira tegas. Tony terlalu licik. Dia bisa saja punya pengacara hebat yang memutarbalikkan fakta. Saya tidak mau ada celah sedikitpun baginya untuk lolos. Saya mau dia tertangkap basah. Pak Budi terdiam, seolah mencerna keberanian baru dalam suara Indira. Apa rencanamu? Dan di sanalah, di dalam kamar motel yang pengap itu, sebuah rencana berbahaya mulai terbentuk. Indira menguraikan idenya, memancing Tony ke sebuah pertemuan dengan iming-iming kartu memori itu. Mereka akan memilih lokasi, waktu, dan aturan mainnya. Mereka butuh tim dari Pak Heru untuk menyadap pertemuan itu dan menangkap Tony setelah ia kembali mengakui kejahatannya. Ini sangat berbahaya, Enduk, kata Pak Budi ragu. Kamu akan menempatkan dirimu sebagai umpan. Saya sudah menjadi umpan sejak saya menikah dengannya, Pak, jawab Indira dingin. Setidaknya kali ini, saya yang memegang tali pancingnya. Setelah diskusi panjang dan menegangkan, Pak Budi akhirnya setuju. Beliau berjanji akan segera menghubungi detektif Heru dan mengatur semuanya. Beliau akan menelepon kembali dalam 1 jam dengan instruksi selanjutnya. 1 jam penantian itu terasa seperti setahun. Indira dan Rina mondar-mandir di kamar sempit itu. Pikiran mereka dipenuhi berbagai skenario terburuk. Bagaimana jika Pak Heru tidak percaya? Bagaimana jika Tony tidak mengambil umpannya? Bagaimana jika sesuatu berjalan salah? Tepat 1 jam kemudian, telepon berdering. Itu Pak Budi. Sudah beres, katanya tanpa basa-basi. Pak Heru percaya. Dia marah besar setelah mendengar ceritanya. Dia akan membentuk tim kecil yang terdiri dari orang-orang kepercayaannya. Sekarang, tugasmu adalah memancing harimau itu keluar dari kandangnya. Atur waktu dan tempatnya. Beritahu Bapak, dan tim Pak Heru akan siap di sana. Jantung Indira berdebar kencang. Inilah saatnya. Ia menatap Rina, yang memberinya anggukan penguat.
Lokasinya, kata Indira perlahan, mengingat-ingat detail dari suara latar rekaman Vino. Suara debur ombak, peluit kapal yang sayup-sayup terdengar. Gudang tua di area pelabuhan. Gudang nomor 7. Itu adalah gudang pertama yang disewa perusahaan Mas Vino saat merintis usaha. Tony pasti tahu tempat itu. Tempat itu punya banyak kenangan, dan sekarang akan menjadi saksi akhirnya. Baik. Gudang nomor 7, ulang Pak Budi. Kapan? Malam ini. Pukul 11, jawab Indira. Ia tidak ingin memberi Tony banyak waktu untuk berpikir atau menyelidiki. Semakin cepat, semakin baik. Bapak akan sampaikan. Hati-hati, Enduk. Kami semua akan menjagamu, kata Pak Budi sebelum menutup telepon. Sekarang bagian tersulit. Indira harus menelepon sang monster. Ia mengambil ponsel sekali pakai yang baru saja mereka beli, bersama kartu perdana baru di sebuah kios kecil. Ia tidak akan menggunakan ponselnya sendiri. Ia menekan nomor Tony. Setiap nada sambung terasa seperti dentuman lonceng kematian. Dan kemudian, Tony menjawab. Siapa ini? Tanyanya, suaranya terdengar tidak sabar dan waspada. Indira menarik napas, memanggil semua bakat akting yang ia miliki. Ia membiarkan suaranya bergetar, terdengar putus asa dan kalah. Mas, ini aku, Indira. Hening sejenak. Lalu terdengar tawa kecil yang arogan. Oh, akhirnya burung kecilku menelepon juga. Sudah lelah bermain petak umpet. HM? Aku menyerah, Mas, isak Indira, membiarkan air mata buaya mengalir di pipinya. Aku tidak bisa lari lagi. Kau menang. Aku akan berikan apa yang kau mau. Pilihan yang sangat bijak, jawab Tony, nadanya penuh kemenangan. Aku tahu cepat atau lambat kau akan sadar. Di mana kartunya? Ada padaku. Aman, jawab Indira. Temui aku. Aku akan berikan padamu. Setelah itu, biarkan aku dan Naya pergi. Aku mohon. Tentu, jawab Tony dengan nada merendahkan. Katakan di mana. Indira menyebutkan lokasi dan waktunya. Gudang nomor 7 di pelabuhan. Pukul 11 malam ini. Jangan bawa siapapun. Tony kembali tertawa. Kau yang menentukan aturannya sekarang? Lucu sekali. Tapi baiklah, aku suka tempat itu. Punya nilai sentimental, bukan? Tempat di mana bos lamaku yang malang itu membuat kesalahan terakhirnya. Perut Indira terasa mual mendengar kata-katanya. Tapi ia harus bertahan. Datanglah sendirian, Indira. Jangan coba-coba melakukan hal bodoh. Karena aku akan tahu. Dan jika itu terjadi, aku akan pastikan putrimu yang manis itu yang akan membayarnya. Ancaman itu adalah bukti terakhir yang Indira butuhkan, bahwa ia sedang melakukan hal yang benar. Aku akan datang sendiri, bisik Indira. Bagus, kata Tony. Pilihan yang bijak, sayang. Kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Panggilan itu berakhir. Indira menatap ponsel di tangannya. Tubuhnya gemetar hebat bukan hanya karena takut, tapi juga karena luapan adrenalin. Umpan telah dilempar. Dan sang predator telah memakannya mentah-mentah. Malam tiba dengan cepat, membawa serta udara dingin dan lembab khas pesisir. Langit gelap tanpa bintang, seolah alam pun sedang menahan napas, menunggu pertarungan yang akan segera terjadi. Sisa waktu beberapa jam sebelum pertemuan terasa berjalan begitu lambat, setiap detiknya dipenuhi oleh ketegangan yang menyesakan. Sesuai instruksi dari Pak Budi, sebuah mobil tanpa tanda menjemput Indira, Rina, dan Naya dari sebuah lokasi yang telah ditentukan. Mereka dibawa ke sebuah rumah aman sederhana yang dijaga oleh 2 orang polisi berpakaian preman. Di sana, Indira akhirnya bertemu dengan detektif Heru. Pria itu berusia akhir 50-an, dengan wajah tegas penuh kerutan pengalaman dan tatapan mata yang tajam seperti elang. Ia tidak banyak bicara, namun setiap katanya terasa berbobot. Saya sudah dengarkan rekamannya, kata Pak Heru langsung, suaranya berat dan serak. Suami Anda adalah orang yang berani. Sekarang tugas kita adalah memastikan pengorbanannya tidak sia-sia. Naya, yang sudah mengantuk, diserahkan dalam penjagaan Rina dan istri Pak Budi yang datang untuk menemani. Melihat Naya aman adalah satu-satunya hal yang membuat Indira bisa memfokuskan pikirannya pada tugas berbahaya di hadapannya. Pak Heru kemudian menjelaskan rencananya secara detail. Seluruh area di sekitar gudang nomor 7 sudah disterilkan dan diawasi. Lebih dari selusin petugas berpakaian preman akan mengambil posisi di titik-titik strategis.
Indira akan dipasangi alat penyadap suara yang sangat kecil dan sensitif. Tugasnya sederhana namun sangat berbahaya, buat Tony tetap bicara. Pancing dia untuk mengakui semuanya sekali lagi. Mereka butuh pengakuan langsung yang direkam saat itu juga untuk memperkuat kasus, dan menutup semua celah hukum yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Tony. Anak buah saya akan bergerak begitu mendapat sinyal dari saya, jelas Pak Heru sambil menunjukkan sebuah tombol kecil yang disamarkan sebagai bros di kerah baju Indira. Tekan ini jika keadaan sudah di luar kendali. Tapi sebisa mungkin, biarkan dia bicara. Biarkan kesombongannya menjadi jerat bagi lehernya sendiri. Apa kamu siap? Indira menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan api tekad yang dingin. Ia bukan lagi Indira yang sama seperti tadi pagi. Ia bukan korban. Malam ini, ia adalah perpanjangan tangan dari keadilan untuk Vino. Saya siap, jawabnya mantap. Ia diberikan sebuah kartu memori palsu untuk dijadikan umpan. Kartu memori yang asli sudah diamankan oleh Pak Heru sebagai barang bukti utama. Saat waktu mendekati pukul 11, jantung Indira berdebar semakin kencang. Ia diantar menuju lokasi dengan mobil biasa, dikemudikan oleh seorang polwan. Mereka berhenti beberapa ratus meter dari gudang, dan Indira melanjutkan sisa perjalanan dengan berjalan kaki, sendirian. Gudang nomor 7 berdiri menjulang di kegelapan seperti kerangka seekor binatang purba. Catnya sudah mengelupas di mana-mana, dan bau karat bercampur dengan aroma asin air laut. Suara ombak yang menghantam pemecah gelombang di kejauhan menjadi satu-satunya musik pengiring. Sesuai rencana, Indira mendorong pintu besi besar yang ternyata tidak terkunci. Pintu itu berderit nyaring. Suaranya menggema di dalam ruangan yang luas dan kosong. Di dalam, hanya ada cahaya remang-remang yang masuk dari beberapa jendela kotor di bagian atas. Debu beterbangan di udara, menari-nari di bawah sorotan cahaya bulan yang tipis. Indira berjalan perlahan ke tengah ruangan, setiap langkahnya terasa berat. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata tak terlihat yang mengawasinya dari kegelapan, para polisi yang bersembunyi. Namun, ia tetap merasa sendirian. Ia menunggu. 5 menit. 10 menit. Keheningan itu begitu mencekam, begitu berat, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Apakah Tony tidak datang? Apakah pria itu merasakan jebakannya? Tiba-tiba, dari bayang-bayang di sudut terjauh gudang, sebuah sosok melangkah keluar. Itu Tony. Ia tidak masuk melalui pintu depan. Ia sudah ada di dalam, menunggunya. Ia bergerak tanpa suara, seperti seekor macan kumbang. Aku selalu suka caramu yang tepat waktu, Indira, kata Tony, suaranya menggema di ruangan kosong itu. Ia berjalan mendekat dengan langkah santai dan percaya diri. Wajahnya dihiasi senyum tipis yang sama seperti yang selalu ia tunjukkan di meja makan, namun kini senyum itu tampak seperti seringai iblis. Di mana kartunya? Tanyanya langsung. Indira mengangkat tangannya yang gemetar, menunjukkan kartu memori palsu yang terjepit di antara jari-jarinya. Ini yang kau mau? Benda yang membuatmu membunuh Mas Vino? Tanyanya, suaranya bergetar menahan amarah. Tony tertawa kecil, seolah geli dengan pertanyaan itu. Oh, ayolah. Jangan terlalu dramatis. Anggap saja itu sebuah pemutusan hubungan kerja yang dipercepat. Vino terlalu naif. Dia pikir dunia ini adil. Aku hanya memberinya pelajaran tentang bagaimana dunia ini sebenarnya bekerja. Ia terus berjalan mendekat, kini hanya berjarak beberapa meter dari Indira. Kesombongannya terpancar dari setiap gerak-geriknya. Ia merasa menang mutlak. Aku harus akui, rencanaku untuk mendekatimu sedikit lebih sulit dari yang kubayangkan. Lanjutnya, seolah sedang mengobrol santai. Kau begitu tertutup setelah dia mati. Tapi aku sabar. Dan putrimu, Naya. Dia adalah kunci yang sempurna. Anak-anak begitu mudah percaya. Mendengar nama Naya disebut oleh mulut kotor itu, amarah Indira memuncak. Jangan sebut nama anakku, bajingan. Tony mengangkat alisnya, terkejut dengan nada menantang Indira. Wow, ada apinya juga ternyata. Aku suka itu. Ia berhenti tepat di depan Indira. Tapi jangan khawatir, apinya akan segera padam. Kau tahu, bagian yang paling kunikmati dari semua ini adalah saat kau menatapku dengan penuh cinta. Saat kau berterima kasih padaku karena telah menyelamatkanmu. Itu sangat memuaskan. Kau tidak akan lolos begitu saja, desis Indira. Tony tersenyum semakin lebar. Senyum seorang psikopat yang menikmati penderitaan korbannya. Siapa yang akan menghentikanku? Kau? Wanita depresi yang berhalusinasi? Aku sudah menceritakan kisah yang sangat menyentuh pada media. Mereka semua percaya padaku.
Ia menatap kartu memori di tangan Indira dengan tamak. Berikan itu padaku. Dan aku mungkin akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Aku ingin tahu, kata Indira, memaksakan diri untuk terus berbicara, mengulur waktu. Kecelakaan seperti apa yang sudah kau siapkan untuk kami? Mata Tony berbinar jahat. Ia suka membanggakan kejeniusannya. Sebenarnya cukup puitis. Aku berencana merusak sistem gas di dapur. Sebuah ledakan kecil saat kau sedang memasak sarapan untuk Naya. Beritanya akan sangat tragis. Seorang ibu yang depresi secara tidak sengaja menyebabkan kebocoran gas, menewaskan dirinya dan putrinya yang malang. Semua orang akan berduka untukku, duda yang kehilangan dua keluarga. Ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, suaranya berubah menjadi bisikan yang mematikan. Jangan khawatir. Aku sudah siapkan lubang untukmu dan Naya, tepat di sebelah makam Vino. Romantis, bukan? Pengakuan itu adalah puncaknya. Sinyal yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum Indira sempat menekan tombol di kerahnya, Tony bergerak lebih dulu. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia menerjang maju. Bukan untuk menyerang Indira, tapi untuk merebut kartu memori di tangannya. Tangannya yang dingin dan kuat mencengkeram pergelangan tangan Indira, sementara tangannya yang lain menyambar kartu itu. Ia begitu dekat hingga Indira bisa mencium bau kemenangannya yang busuk. Matanya menatap lurus ke mata Indira, penuh dengan kekejian murni. Seringainya melebar saat jari-jarinya berhasil menyentuh kepingan plastik kecil itu. Detik itu, waktu seolah membeku. Tangan sang predator telah menyentuh umpannya. Detik ketika jari-jari dingin Tony menyentuh kartu memori palsu di tangan Indira, dunia yang tadinya sunyi meledak dalam kekacauan cahaya dan suara. Lampu sorot yang kuat tiba-tiba menyala dari segala penjuru, mengubah gudang yang remang-remang menjadi panggung yang terang benderang. Bayangan-bayangan di sudut ruangan kini menjelma menjadi puluhan sosok tegap berpakaian preman yang bergerak serentak, mengepung mereka dari segala arah. Polisi! Jangan bergerak! Lepaskan dia! Teriakan yang menggema itu menghantam Tony seperti sambaran petir. Wajahnya yang tadi dihiasi seringai kemenangan, kini membeku dalam ekspresi syok dan ketidakpercayaan total. Matanya melesat ke segala arah, dari para petugas yang menodongkan senjata, ke wajah Indira yang menatapnya dengan dingin, lalu ke kartu memori di tangannya. Dalam sepersekian detik, ia sadar. Ia telah masuk ke dalam sebuah jebakan yang sempurna. Kesombongannya menguap, digantikan oleh amarah seekor binatang buas yang terpojok. Ia meraung frustrasi dan dengan gerakan kilat, ia menarik Indira, menjadikannya tameng manusia. Lengan kirinya melingkar erat di leher Indira, memutus pasokan udaranya. Tangan kanannya mengeluarkan sebuah pisau lipat kecil dari sakunya, dan ujungnya yang berkilauan ia tempelkan di leher Indira. Mundur! Semuanya mundur! Teriak Tony, matanya liar dan merah. Atau wanita ini mati. Para petugas polisi, termasuk detektif Heru yang kini sudah melangkah maju, serentak berhenti. Situasi berubah dari penyerbuan menjadi penyanderaan yang menegangkan. Tenang, Tony, kata detektif Heru, suaranya dalam dan tenang, mencoba meredakan situasi. Sudah berakhir. Jangan memperburuk keadaan. Berakhir? Tawa Tony terdengar histeris dan sumbang. Ini belum berakhir sampai aku mendapatkan apa yang aku mau. Ini semua salahnya. Teriaknya sambil mengencangkan cengkeramannya pada Indira, menunjuk ke arahnya dengan dagunya. Dia seharusnya tetap menjadi istri bodoh yang penurut. Dan Vino yang memulai semua ini. Dia yang menghancurkan hidupku. Indira terbatuk, berjuang untuk mendapatkan napas. Rasa takut yang tadi sempat ia tekan kini kembali merayap, dingin dan tajam seperti ujung pisau di lehernya. Tapi di tengah rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Amarah. Ia tidak akan mati di sini. Ia tidak akan mati sebagai korban tak berdaya di tangan monster ini, setelah semua yang ia lalui. Ia teringat latihan bela diri singkat yang pernah ia ikuti bersama Vino bertahun-tahun lalu. Instruktur itu berkata, saat diserang, jangan panik. Manfaatkan elemen kejutan. Serang titik terlemahnya. Saat Tony sedikit melonggarkan cengkeramannya untuk berteriak lagi pada polisi, Indira melihat kesempatannya. Dengan sekuat tenaga, ia menginjak punggung kaki Tony dengan tumit sepatunya. Tony mengerang kesakitan dan refleks sedikit membungkuk. Pada saat yang sama, Indira menyikutkan lengannya ke belakang, menghantam perut Tony dengan keras. Kombinasi serangan itu membuat cengkeraman Tony di lehernya sedikit mengendur. Hanya sedikit, tapi itu sudah cukup. Cukup bagi Indira untuk menghirup udara dan memutar kepalanya. Tony, yang marah karena perlawanan itu, kembali mencoba mengencangkan cengkeramannya.
Detektif Heru terus mencoba berbicara, mengalihkan perhatian Tony. Kau pria yang cerdas, Tony. Kau tahu kau tidak punya jalan keluar. Menyakitinya tidak akan membantumu. Diam, bentak Tony. Matanya kini hanya fokus pada Indira, penuh dengan kebencian murni. Kau akan mati bersamaku, Indira. Saat itulah Indira teringat pada bros kecil di kerahnya. Tombol panik yang sekaligus menjadi alat penyadap. Bentuknya seperti bunga lili kecil yang terbuat dari logam. Cantik, tapi keras dan punya pin yang tajam di belakangnya. Itu bukan sekadar tombol. Itu adalah senjatanya. Dengan gerakan cepat yang didorong oleh adrenalin, ia meraih bros itu. Tony mengira ia mencoba menekan tombol panik, dan ia menyeringai. Percuma. Mereka tidak akan berani menembak selagi kau ada di tanganku. Tapi Indira tidak menekannya. Ia merenggut bros itu dari kerahnya, membaliknya di dalam genggamannya sehingga pin yang tajam mencuat di antara jari-jarinya. Dan saat Tony kembali berteriak pada polisi, Indira menghujamkan pin tajam itu ke punggung tangan Tony yang sedang memegang pisau. Arg! Tony menjerit kesakitan dan kaget. Refleks, tangannya yang tertusuk terlepas dari pisaunya. Pisau itu jatuh berdentang di lantai beton. Kehilangan senjatanya membuatnya panik. Cengkeramannya di leher Indira goyah selama sepersekian detik. Sepersekian detik itu adalah keabadian bagi tim polisi yang sudah bersiaga. Sekarang, teriak detektif Heru. Dalam sekejap, gudang itu dipenuhi oleh gerakan. Dua petugas menerjang dari sisi kiri, menabrak Tony seperti banteng terluka. Indira terdorong ke depan, jatuh tersungkur, namun ia segera berguling menjauh dari pergulatan itu. Petugas lain datang dari segala arah, menumpuk di atas tubuh Tony yang meronta-ronta dengan brutal. Terdengar suara umpatan, geraman, dan benturan tubuh. Pergulatan itu berlangsung singkat. Segera, Tony sudah tertelungkup di lantai, kedua tangannya diborgol dengan kasar di belakang punggungnya. Wajahnya yang tadi tampan kini kotor oleh debu dan darah dari hidungnya yang terluka, dipenuhi oleh ekspresi kekalahan dan kebencian yang paling murni. Beberapa petugas membantu Indira berdiri. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, kakinya terasa seperti jeli. Polwan yang tadi mengantarnya datang dan menyelimutinya dengan jaket. Dari pintu depan, Pak Budi berlari masuk dengan wajah cemas. Melihat Indira selamat, ia menghela napas lega. Detektif Heru berjalan mendekati Tony yang kini sudah didudukan. Ia berjongkok, menatap langsung ke mata sang psikopat. Di rekaman suamimu, kau bilang dia terlalu lurus dan naif, kata Heru, suaranya pelan dan mematikan. Tapi kau yang naif, Tony. Kau meremehkan kekuatan seorang ibu yang melindungi anaknya. Dan kau meremehkan kekuatan seorang suami yang melindungi keluarganya, bahkan dari alam kubur. Dua orang petugas mengangkat Tony dengan paksa. Saat diseret melewati Indira, ia berhenti sejenak. Ia menatap Indira, bukan dengan penyesalan, tapi dengan kebencian yang begitu pekat hingga terasa seperti racun. Ini belum selesai, desisnya. Indira menatap balik, tidak lagi dengan rasa takut, tapi dengan tatapan dingin seorang pemenang. Ia tidak mengatakan apa-apa. Keheningannya adalah jawaban yang paling telak. Saat Tony akhirnya diseret keluar dari gudang dan dimasukkan ke dalam mobil polisi, sirene yang tadinya senyap mulai meraung, memecah keheningan malam di pelabuhan. Suara itu bukan lagi suara bahaya bagi Indira. Malam ini, itu adalah suara kemenangan. Suara keadilan. Suara karma yang akhirnya datang menagih utangnya. Ia berdiri tegak di tengah gudang yang kosong itu, napasnya terengah-engah, tubuhnya lelah dan sakit. Namun hatinya untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, terasa ringan. Beban itu telah terangkat. Monster itu telah ditangkap. 6 bulan berlalu sejak malam mencekam di gudang tua itu. Musim telah berganti, membawa serta udara yang lebih hangat dan hari-hari yang lebih panjang. Bagi Indira dan Naya, 6 bulan itu adalah sebuah perjalanan panjang keluar dari lorong gelap trauma menuju secercah cahaya harapan. Proses peradilan Tony berjalan cepat dan menjadi sorotan media nasional. Bukti yang ada terlalu kuat untuk dibantah. Rekaman suara terakhir Vino menjadi pusat dari persidangan, diputar di ruang sidang yang hening hingga membuat para juri dan pengunjung bergidik ngeri. Ditambah dengan rekaman pengakuan kedua Tony yang disadap oleh polisi, kesaksian dari Pak Budi dan beberapa mantan kolega Vino, serta kesaksian Indira yang tenang dan tegar, tidak ada lagi keraguan di benak siapapun. Selama persidangan, Tony tidak pernah menunjukkan penyesalan. Ia duduk di kursi pesakitan dengan dagu terangkat, sesekali melemparkan senyum sinis ke arah Indira. Pengacaranya mencoba membangun narasi bahwa Tony adalah korban dari tekanan dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Namun semua itu runtuh di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Vonis hakim akhirnya jatuh.
penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Saat palu diketuk, keadilan untuk Vino akhirnya terasa tuntas. Indira menjual rumah lamanya. Terlalu banyak kenangan buruk yang menempel di dinding-dindingnya. Dengan sebagian hasil penjualan dan sisa peninggalan Vino yang berhasil diselamatkan dari aset Tony yang dibekukan, ia membeli sebuah rumah yang lebih kecil di kawasan yang tenang dan rindang. Rumah itu memiliki halaman belakang yang luas tempat Naya bisa berlari-larian, dan sebuah ayunan kayu di bawah pohon mangga. Rumah itu sederhana, tidak semewah yang dulu, tapi terasa jauh lebih hangat. Rumah itu adalah milik mereka, sebuah awal yang baru. Perlahan tapi pasti, mereka mulai menata kembali hidup mereka. Indira memutuskan untuk mengambil alih kendali perusahaan peninggalan Vino. Awalnya terasa berat. Ia harus belajar banyak hal dengan cepat. Namun, dengan bantuan dari orang-orang setia seperti Pak Budi yang bersedia menjadi penasihatnya, Indira berhasil. Ia tidak hanya mempertahankan perusahaan itu, tapi juga membuatnya berkembang. Ia melakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Naya, dan untuk menghormati warisan dan kerja keras Vino. Naya juga menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Tentu saja ada bekas luka. Ia sempat menjalani beberapa sesi terapi dengan psikolog anak, untuk membantunya memproses trauma yang ia alami. Malam-malam pertama di rumah baru, ia sering terbangun karena mimpi buruk. Tapi Indira selalu ada di sana untuk memeluknya, meyakinkannya bahwa monster itu sudah pergi untuk selamanya dan tidak akan pernah bisa menyakiti mereka lagi. Perlahan, tawa ceria Naya kembali memenuhi hari-hari mereka. Ia kembali menjadi anak perempuan berusia 7 tahun yang lincah, yang suka menggambar pelangi dan mengejar kupu-kupu. Hubungan Indira dengan Rina menjadi lebih erat dari sebelumnya. Mereka bukan lagi sekadar sahabat, melainkan saudara. Rina sering datang berkunjung, membawa serta canda tawa dan kue-kue buatannya, memastikan bahwa Indira tidak pernah merasa sendirian. Keluarga Pak Budi pun menjadi seperti kakek dan nenek bagi Naya. Mereka adalah keluarga baru yang lahir dari krisis, diikat oleh kesetiaan dan kasih sayang yang tulus. Di suatu pagi di akhir pekan yang cerah, Indira mengajak Naya pergi ke suatu tempat. Mereka membawa seikat bunga lili putih kesukaan Vino dan kotak musik kayu yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Mereka tiba di sebuah pemakaman yang terawat rapi dan berjalan menuju sebuah nisan marmer sederhana dengan ukiran nama, Vino Aditama. Ini adalah pertama kalinya Indira kembali ke sini sejak persidangan selesai. Ia berjongkok di samping makam, membersihkan beberapa helai daun kering yang jatuh di atasnya. Naya berdiri di sampingnya, memeluk kotak musik itu dengan erat. "Hai, Mas," bisik Indira, suaranya lembut. Angin sepau-sepau meniup rambutnya. "Kami datang. Maaf baru sempat ke sini." Ia terdiam sejenak, menatap nama suaminya. "Sudah selesai, Mas. Semuanya sudah selesai. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Kau berhasil. Pesan terakhirmu menyelamatkan kami." Air mata mengalir di pipinya. Namun kali ini bukan air mata duka yang pahit, melainkan air mata kelegaan dan syukur. "Kami baik-baik saja sekarang. Aku dan Naya, kami bahagia. Aku menjalankan perusahaanmu. Aku harap kau bangga padaku." Naya kemudian berjongkok di samping ibunya. Ia meletakkan kotak musik itu dengan hati-hati di atas rumput di samping nisan. "Hai, Ayah," sapanya dengan suara kecil. "Naya kangen Ayah," kata ibu. "Ayah sekarang sudah jadi bintang yang paling terang. Terima kasih sudah menjaga Naya dari Paman Tony yang jahat." Indira memeluk putrinya erat. Mereka duduk di sana selama beberapa waktu, membiarkan keheningan dan kenangan menyelimuti mereka. Mereka tidak lagi merasakan kesedihan yang menyesakan, melainkan kedamaian. Beberapa hari kemudian, Indira memutuskan untuk membawa Naya berlibur ke pantai, sesuatu yang sudah lama tidak mereka lakukan. Pagi itu, mereka bangun sangat pagi untuk melihat matahari terbit. Mereka berdiri di tepi pantai, bergandengan tangan, menyaksikan bola api keemasan perlahan muncul dari ufuk timur, melukis langit dengan warna jingga, merah muda, dan ungu. Naya melepaskan tangan ibunya dan berlari kecil menyambut ombak yang datang. Tawanya yang riang terdengar seperti musik terindah di dunia. Indira memperhatikannya, sebuah senyum tulus dan damai terukir di wajahnya. Badai telah berlalu. Malam tergelap dalam hidupnya telah berakhir. Dan di hadapannya kini, terbentang sebuah fajar yang baru. Mentari pagi itu terasa begitu hangat di kulitnya, menjanjikan hari baru, awal baru, dan kehidupan baru yang penuh harapan. Ia tahu, ia dan Naya akan baik-baik saja. Bersama, mereka lebih kuat dari apapun.